susah. Saya harus bawa ke ke laundry. Padahal laundry kan mahal. Saya harus dekat ke sekolah, tapi situasi airnya kayak begitu. Jadi waktu dia bilang kayak gitu, I said, been there, done that, no big deal. Kenapa mesti macam-macam kayak gitu? Tapi dia bilang, alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan sesuatu. Pada zaman sekarang ini teknologi sangat baik sekali, sehingga pengeboran di Ethiopia katanya itu biayanya untuk satu sumur itu kira-kira $10.000 Amerika gitu. Karena harus ngebor dalam sekali baru dapat air tanah. Nah, beliau ini ngotot katanya, at least saya bisa nyumbang satu sumur aja katanya gitu. Jadi saya bilang ya udah, I support you at last. Tadi saya juga nggak mau repot-repot kayak gitu kan. Tapi dia ngotot kalau Diana ini kalau udah punya kemauan harus terlaksana gitu. Jadi makanya hari ini harinya dia. Jadi saya merasakan bagaimana susahnya dapat air itu. Apalagi bayangin air dari hujan bocor itu kita senang hati gitu, bisa mandi karena saya nggak perlu bangun pagi-pagi itu cari air. Orang yang bersangkutan ini dia itu 4 jam going down ambil air, 4 jam balik. Makanya ibu itu di sini nggak ditunjukin videonya pada waktu kita di company meeting setiap tahun itu ditunjukkan wanita itu yang bawa, ini kan pakai plastik jerigen kayak ini. Kalau dia itu pakai mengklaim, jadi dia itu karena putus asa 4 jam berangkat, pulang kan lebih tinggi, kadang-kadang lebih dari 4 jam, sudah dekat sampai situ pecah lagi. Jadi dia pikir lebih baik mati saja. Soalnya Ethiopia ini negara ini sangat miskin sekali gitu. Nah, perusahaan yang di mana Diana bekerja itu CEO-nya itu orangnya generous sekali, religius sekali. Setiap kali dia ke Eropa, ke Afrika, dia itu udah beberapa itu anak angkat. Kadang-kadang saya pikir yang mana nih anaknya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gitu. Dia banyak anaknya. Dan satu-satunya perusahaan yang saya lihat kalau se-conference pada hari Minggu tuh ada acara gereja. Nggak ada yang lain, cuma dia sendiri kayak gitu. Nah, dia menekankan supaya semua dokter-dokter itu menyumbangkan sedikit sebisanya untuk membangun. Pada waktu malam itu semua dokter banyak yang nyumbang-nyumbang sehingga target katanya tadi 100 well, 100 sumur. Ternyata pada malam itu 125 sumur and still counting pada waktu itu. Makanya diharapkan kita masyarakat Indonesia, who knows, at least one well. Thank you. So, ya, sebab waktu saya pergi ke Lahat, kalau saya tuh diajak ke Lahat gitu ya, saya nggak suka. Ada orang tuanya gimana ya, harus gitu sama mertua ya. Itu aja tuh air yang saya lihat di kamar mandi. Di kamar mandi ada bak gitu kok nggak kelihatan dasarnya gitu kan. Terus ada ugat-ugat sih yang jadi sentik. Terus saya tuh geli kan ya. Saya kan nggak pernah lihat kayak gitu. Itu masih lebih mending daripada yang di Tanjung Karang. Akhirnya saya bilang saya nggak bakalan mandi kayak gitu. Saya pergi ke pasar, saya bilang beli air aqua. Saya mandi pakai air aqua. Pada waktu itu saya tuh nggak tahu ada orang lain begini-begini. Saya so jago punya duit mandinya pakai air aqua gitu ya. Padahal setelah saya pikir-pikir, iya ya, ternyata susah sekali kalau mendapat air yang bersih gitu ya. Kita aja mau mandi geli, apalagi untuk diminum ya. Dan itu kondisinya lebih kotor lagi daripada air yang di Lahat gitu ya. So jadi di situ terus saya tergerak lagi kan, dari Romo Adrian saya balik lagi ke Maria juga ngomong sama saya, dia dijadiin. Tapi saya itu selalu nawar gitu kalau sama Tuhan. Apa benar ini Engkau mau saya melakukan ini Tuhan? Tunjukkan sign something kalau Engkau mau saya melakukan ini.
Terus waktu saya kebetulan hari itu firman pagi hari, saya dapat dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 16. Dia bilang, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Terus dilanjutkan dengan verse berikutnya dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Di situ kembali Tuhan mengingatkan saya dari ayat akhir. Selalu kalau saya meminta pendapat Tuhan, itu bukannya terus ada Tuhan ngomong di kuping saya. Itu bukan demikian ya. Jadi selalu Tuhan itu memberikan, apakah itu melalui Alkitab, ataukah itu melalui sign atau perbuatan orang. Jadi selamat malam Romo. Jadi saya dapatnya dari situ, bukan berarti kalau Tuhan itu berbicara dengan kita terus ada yang ngomong di kuping saya, itu Tuhan yang berbicara, itu enggak. Kadang juga dari conscience, dari hati nurani ya. Dan itu timbul terus gitu ya, sesuatu yang timbul terus. Di sini satu ayat lagi yang saya dapatkan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi Romo yang ini satu dulu, terus Romo ya. Terus memang dengan membaca itu saya jadi terus diingatkan bahwa memang waktu kita lahir kita nggak bawa apa-apa ya, malah telanjang, bawa apa-apa. Kita pulang nanti ke rumah Bapak bawa apa? Nggak bawa apa-apa. So jadi just what kind of life in between yang sementara ini yang kita lakukan di dunia ini, itu yang akan dilihat nanti, yang akan ditanya sama Tuhan, apa yang sudah kamu perbuat terhadap sesamamu. Bukan berapa banyak mobilmu atau berapa banyak rumahmu. Jadi mari kita mari kita nyanyikan satu lagu ya. Itu saya suka sekali lagu ini. Romo Adri juga suka. Saya pilih lagu ini karena Romo Adri juga suka Romo. Itu yang mengatakan bahwa kita nggak membawa apa-apa waktu kita lahir, kita tidak membawa apa-apa waktu kita pulang. Dan kita akan di dalam hidup kita akan menjadi hamba aja, hamba Tuhan yang patuh. Kalau Tuhan suruh begini, jalanin. Kalau Tuhan suruh begini, jalanin. Jangan khawatir, karena kalau kita jalanin, Tuhan yang bekerja. Amin. Kita nyanyikan.